Assalamualaikum adik-adik. Udah pada siap untuk belajar? Jadi, kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, adik-adik, bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Apakah adik-adik tahu apa itu bergerak? Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Adik-adik, coba amati gambar berikut ini. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Jadi, bahwa organ gerak tubuh manusia dan hewan memiliki kesamaan. Organ gerak hewan dan manusia memiliki dua macam, yaitu apakah ada yang tahu? Yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif yaitu tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Alat gerak aktif yaitu otot. Otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot melakukan kerjasama untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kerjasama antara tulang dan otot membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang hewan, dibedakan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya, kelinci, gajah, burung, ikan, dan ular. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya, belalang, lalat, cacing, siput, dan bintang laut. Kelinci dan gajah sama-sama bergerak dengan kaki. Namun, cara bergerak kelinci dan gajah berbeda. Kelinci bergerak dengan cara melompat, sedangkan gajah dengan cara berjalan. Kelinci memiliki tungkai belakang yang panjang daripada tungkai depan. Hal inilah yang menyebabkan kelinci bergerak dengan cara melompat. Burung merupakan hewan vertebrata yang bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Ikan memiliki organ gerak berupa sirip dengan cara berenang. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan kiri, serta sirip ekor yang ada di belakang. Sirip ini bermanfaat
agar ikan dapat bergerak ke arah depan. Ular merupakan hewan dengan cara bergerak melata. Hewan melata adalah hewan yang bergerak dengan menempelkan perutnya ke tanah. Belalang memiliki alat gerak berupa sayap dan 3 pasang kaki yang beruas. Karena memiliki alat gerak tersebut, belalang bergerak dengan cara terbang dan melompat. Cacing tanah tidak memiliki alat gerak seperti kaki dan tangan. Namun, cacing tanah memiliki otot pada tubuhnya. Cacing memiliki 2 macam otot, yaitu otot memanjang dan otot melingkar. Gerakan kedua otot itulah yang membantu pergerakan cacing tanah, bahkan hingga mampu menembus tanah. Siput merupakan hewan avertebrata yang bergerak dengan menggunakan otot yang biasa disebut dengan kaki dan perut. Bintang laut bergerak di dasar laut dengan cara merayap menggunakan kaki-kaki tabungnya. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah paham dengan pembelajaran organ gerak hewan? Kalau sudah paham, jadi sekarang saatnya kita ayo membaca. Adik-adik, kalian bisa membuka buku siswa kalian pada halaman 3. Di sana ada organ gerak manusia dan hewan. Jadi, kita membaca ya, adik-adik. Nah, adik-adik, setelah selesai membaca teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan yang terdiri atas 5 paragraf. Jadi, sekarang kalian coba mencari ide atau gagasan pokok yang terdapat dalam paragraf teks tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Jadi adik-adik, kalian mencari ide pokoknya ya. Nah, adik-adik, di sini ada beberapa gambaran. Di sana, kalian akan mengembangkan ide-ide pokok berupa menjadi sebuah paragraf. Di paragraf pertama, yaitu tentunya organ gerak terdiri atas 2 macam. Dan organ gerak banyak sekali fungsinya. Tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Jawaban-jawaban tersebut tentunya sudah ada di teks organ gerak manusia dan hewan yang kita baca tadi. Ayo silakan diisi ya adik-adik. Adik-adik, apakah kalian sudah menemukan ide-ide pokok yang terdapat dalam paragraf organ gerak manusia dan hewan tersebut? Kalau sudah menemukan jawabannya, mari sama-sama kita mengisi jawaban dari organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, jawabannya adalah 1. Organ gerak aktif berupa otot. 2. Organ gerak pasif
berupa tulang, kedua alat gerak ini akan membentuk pergerakan yang disebut dengan sistem gerak. Organ gerak banyak fungsinya, yaitu fungsi organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, berenang, menggali, memanjat, dan lain sebagainya. Jawaban selanjutnya, tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak karena kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Apakah sudah paham adik-adik? Nah, adik-adik, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua ya. Di sini ada sebuah ayo berdiskusi. Di dalamnya terdapat 3 nomor. Bahan diskusinya pada nomor pertama yaitu pengertian ide pokok bacaan. Yang kedua, fungsi ide pokok bacaan. Yang ketiga, cara menentukan ide pokok bacaan. Ayo adik-adik, mari kita jawab bersama-sama. Jawaban yang pertama adalah pengertian ide pokok bacaan adalah ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Jawaban yang kedua, fungsi dari ide pokok. Fungsi dari ide pokok adalah menjelaskan inti dari suatu paragraf. Dengan mengidentifikasi ide pokok, kita dapat mengetahui ide utama dan paragraf tersebut. Jawaban yang ketiga, cara menentukan ide pokok bacaan. Jawabannya adalah cara menemukan ide pokok dalam suatu bacaan adalah dengan menemukan kalimat utama. Di dalam kalimat utamalah ditemukan ide pokok dari bacaan tersebut. Nah, adik-adik, setelah kita menjawab semua pertanyaan di atas dan di bawahnya terdapat sebuah kesimpulan. Silahkan bagi adik-adik yang ingin menjawab kesimpulan tersebut pada bukunya masing-masing. Kesimpulan tersebut adalah hasil dari pembelajaran kita pada hari ini. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita adik-adik. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semua yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.